Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Salma Naifat, Hani Atarfi, Muhammad Ragagora, Naufal Abdullah, dan Muhammad Rizky Noval akan memaparkan tentang materi vektor. Pertama adalah vektor dan skalar. Vektor memiliki arah dan besaran. Besaran-besaran yang termasuk vektor diantaranya kecepatan, percepatan, gaya, momentum, medan listrik, medan magnet, dan lain sebagainya. Sementara itu, besaran yang hanya ditentukan oleh besaran saja disebut besaran skalar. Contoh dari besaran skalar adalah massa, waktu, temperatur, energi, volume, dan sebagainya. Operasi penjumlahan secara geometrik pada vektor, misalkan terdapat partikel yang berjalan seperti gambar di samping, maka kita dapat menemukan rumus matematis untuk resultan vektornya sebagai berikut. Langkah untuk menjumlahkan dua vektor secara geometris: pertama, menggambarkan vektor pertama yang akan dijumlahkan. Kedua, menggambarkan vektor kedua yang akan dijumlahkan dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, menggambarkan arah vektor beserta besarnya dari hasil perhitungan. Lanjut, yaitu sifat-sifat vektor secara geometris. Yang pertama, dapat berlakunya sistem komutatif seperti berikut. Kedua, dapat berlakunya sistem asosiatif. Yang ketiga, arah harus diperhatikan karena berpengaruh. Sekarang kita lanjut ke komponen vektor. Jadi, sebuah komponen vektor adalah proyeksi vektor pada sumbu. Nah, contohnya itu di gambar 38A ini. A itu adalah komponen vektor A pada sumbu X, dan A adalah komponen sepanjang sumbu Y. Ini dapat dilihat di gambar ini. Dalam gambar ini, A dan AY keduanya sama-sama positif karena memanjang ke arah positif dari kedua sumbu. Nah, perhatiin panah kecil pada komponen untuk nunjukin arahnya. Jika kita membalikan vektor, maka kedua komponen akan menjadi negatif dan anak panah mereka juga akan nunjuk ke arah negatif X dan Y. Jadi secara umum, vektor memiliki 3 komponen. Meskipun untuk kasus gambar ini, komponen sepanjang sumbu Z-nya itu 0. Jadi kita dapat menemukan komponen dari gambar tadi geometris dari segitiga kanan sana. Jadi kita dapat perhitungan AX sama dengan A cos E dan AY sama dengan A sin E, di mana E sudut dari vektor A dengan arah positif sumbu X dan A merupakan besar vektor. Dalam kasus 3 dimensi yang lebih umum, kita membutuhkan magnitudo dan 2 sudut. Contohnya A, E, dan C garis. Atau 3 komponen sebuah AY dan AZ untuk menentukan sebuah vektor. Bisa digunakan bersamaan sebagai berikut. Sekarang lanjut ke vektor satuan atau unit vektor. Jadi vektor satuan adalah suatu vektor yang besarnya itu sama dengan 1 dan tidak mempunyai satuan serta berfungsi untuk menunjukkan suatu arah dalam ruang. Ya, sekarang kita masuk ke cara menambahkan vektor. Menambahkan vektor ini dengan menggunakan sketsa. Kita bisa menambahkan vektor secara geometris. Pada kalkulator yang bisa menghitung vektor, kita dapat menambahkannya secara langsung. Cara ketiga, untuk menambahkan vektor adalah dengan menggabungkan komponen-komponen pada masing-masing sumbunya. Cara ini akan kita bahas di sini. Rumusnya R sama dengan A plus B, di mana dikatakan bahwa vektor R adalah sama dengan vektor A plus B. Jadi, setiap komponen R harus sama dengan komponen A plus B yang sesuai. Dengan kata lain, dua vektor pasti sama bila komponen keduanya sama. Langkah untuk menambahkan vektor A dan B berikut, ada 3. Yang pertama, memecahkan vektornya menjadi komponen skalarnya. Yang kedua, menggabungkan komponen skalarnya sumbu per sumbu untuk mendapatkan komponen jumlah R. Yang ketiga, menggabungkan komponen dari R untuk mendapatkan R itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu caranya. Bisa dibaca. Ya, ini ada F1X, ada F1Y, ada F2X, ada F2Y. Ini pakai rumus F1 cos theta, F1 sin theta, F2 cos theta, F1 sin theta. Nah, vektornya juga yang sejajar dijumlahin. Yang Fx contohnya F1X plus F2X. Yang Fy juga sama, F1Y tambah F2Y. Besar vektor resultan ditentukan menggunakan rumus F sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Nah, kalau yang terakhir, arah resultan ditentukan menggunakan rumus theta sama dengan tan Fy per Fx. Nah, ini rumusnya. Amin B sama dengan A1 min A2
B1 min B2, C1 min C2. Nah kalau misalnya A plus B sama, cuman bedanya tadi kan yang min ini yang plus, berarti A1 tambah A2, B1 tambah B2, dan C1 tambah C2. Ini ada contoh soalnya di bawah, boleh dibaca. Perkalian vektor. Ada perkalian skalar, ada perkalian vektor. Kalau perkalian skalar itu dot product, kalau misalnya perkalian vektor itu cross product. Perkalian skalar antara vektor A dan B dituliskan dengan A dot B. Disebut dengan perkalian skalar karena hasil dari perkalian ini adalah sebuah skalar atau bilangan real. Tapi beda kalau perkalian vektor. Perkalian vektor antara vektor A dan B dituliskan dengan A x B. A cross B disebut dengan perkalian vektor karena hasil dari perkalian ini adalah sebuah vektor. Selanjutnya adalah perkalian skalar. Perkalian skalar antara vektor A dan B didefinisikan sebagai berikut. A dot B sama dengan AB cos theta. Aturan komutatif A dot B sama dengan B dot A. A dot B sama dengan dalam kurung AX I plus AYJ plus AZK dot BXI plus BYJ plus BZK. Aturan distributif A dot B sama dengan AXBX plus AYBY plus AZBZ. Perkalian vektor antara vektor A dan B didefinisikan sebagai berikut. Itu adalah rumusnya, dan selanjutnya tidak berlaku untuk aturan komutatif, yaitu bisa dilihat, dan aturan distributif bisa dilihat juga. Selanjutnya kita membahas tentang aturan tangan kanan. Bisa dilihat bentuk dari tangan kanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.